Nah guys, cantik sekali bukan? Lihat, ternyata tanaman lidah mertua juga bisa dijadikan sebagai tanaman hias dinding loh guys. Keindahan tanaman hias lidah mertua sebagai tanaman hias dinding. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman hias lidah mertua ya guys. Tepatnya lidah mertua hijau. Nah, kita deketin yuk. Buat teman-teman nih yang pengen rumahnya itu udaranya bersih, sehat dan sejuk, teman-teman bisa menanam dari tanaman lidah mertua ini ya. Karena seperti kita ketahui bahwa tanaman lidah mertua merupakan tanaman penyerap racun udara guys. Menurut penelitian para ahli bahwa tanaman lidah mertua ini itu bisa menyerap racun udara seperti CO2 dan zat-zat berbahaya yang lainnya ya guys. Misalkan nih rumah teman-teman yang berada di pinggir jalan raya, di mana pada saat siang hari itu banyak kendaraan-kendaraan yang melintas di depan rumah teman-teman dan mengeluarkan zat karbon dioksida, atau mungkin ada salah satu anggota keluarga yang merokok dan itu asapnya bisa mengganggu pernapasan buat anggota keluarga yang lainnya ya. Nah, solusinya adalah yuk kita menanam tanaman lidah mertua ini di sekitar rumah kita, misalkan di teras, di ruang tamu, bahkan di kamar mandi, dan juga bisa ditanam di kamar tidur ya guys. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memberikan tips ya, yaitu cara menanam tanaman hias lidah mertua tapi sebagai tanaman hias dinding di tembok guys. Nah, seperti apa sih kecantikannya dan gimana cara menjadikan tanaman hias lidah mertua sebagai tanaman hias dinding? Nah, ini dia. Nah, lihat guys, cantik bukan? Tanaman lidah mertua ini itu bisa ditaruh di tempat yang terbuka ya, yaitu terkena matahari langsung, atau bahkan tidak terkena matahari langsung pun tanaman lidah mertua ini masih bisa hidup kok dengan subur. Karena seperti punya saya ini, lidah mertuanya saya taruh di teras rumah dan tidak terkena matahari langsung, tapi tanamannya tetap bisa tumbuh dengan subur. Untuk jenis tanaman lidah mertua ini banyak kok jenis-jenisnya. Kebetulan punya saya ini adalah tanaman jenis lidah mertua hijau, dimana corak warna hijau muda dan hijau tuanya itu sangat mendominasi ya. Dan kalau kita gantung di tembok seperti ini, itu sangat cantik guys, karena bentuknya itu tidak sampai panjang banget ya, tapi mentok sampai segini aja. Nah, gimana sih tipsnya biar tidak merusak estetika atau kecantikannya? Nah, tonton video ini sampai selesai guys. A few moments later. Pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan pot dinding ya. Pot dinding itu seperti apa? Nah, seperti ini guys. Lihat. Ini pot dinding ya, dimana di bagian belakangnya itu lurus ya, seperti ini, karena akan ditempelkan di tembok atau di dinding yang berbentuk lurus atau datar. Lalu di bagian depannya mencembung ya, seperti ini, sebagai isi media tanam di dalam potnya. Nah, seperti itu ya guys. Kebetulan pot dinding ini saya tempelkan di sebuah figura dari bambu yang saya buat sedemikian rupa. Nantinya akan mempercantik dari tampilan tanaman lidah mertua ini apabila kita tempelkan di dinding guys. Nah, seperti ini ya. Untuk cara pembuatan figura ini sudah ada kok videonya, dan ini linknya. Nah, itu ya. Nah, langsung aja yuk. Setelah kita membeli atau mempersiapkan pot dinding ini, kita langsung memberikan media tanamnya. Untuk media tanamnya apa? Nah, untuk media tanam buat tanaman lidah mertua yang saya pakai ini adalah ini ya guys. Ini adalah campuran dari sekam mentah, serasa bambu, dan sedikit tanah kebun. Kita aduk jadi satu, kita masukkan ke dalam pot dinding ini. Nah, oke ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa menambahkan pupuk kandang ya, agar nanti tanamannya lebih subur dan bisa rimbun seperti yang sebelah kanan ini guys. Nah, ini ya guys, ini adalah pupuk kambing. Saya berikan di permukaannya seperti ini. Nah, kalau sudah, saatnya kita masukkan tanaman yang akan saya pakai, yaitu dari jenis lidah mertua yang berwarna kuning ini ya guys. Nah, ini dia. Ini kebetulan akan saya stek langsung ya. Jadi tidak berbentuk tanaman yang ada akarnya, tapi saya ambil dari potongan tanaman lidah mertua yang saya taruh di depan rumah, dimana terkena matahari langsung. Tapi saya akan stek ya menjadi tanaman indoor untuk tanaman hias di dinding teras rumah saya guys. Nah, ini hasil pemangkasan ya, bagian batangnya dengan pisau yang tajam. Nanti saya akan stek ditaruh di pot dinding ini. Nah, yuk langsung aja. Nah, oke ya guys, itu saya sudah tancapkan semua dari batang-batang tanaman lidah mertuanya yang saya jadikan stek di pot dindingnya. Sekarang kalau sudah tancapkan seperti ini, kita langsung menyiramnya ya. Yuk.
kita siram dengan air biasa aja ya. Nah itu lihat sudah keluar dari lubang drainasenya, berarti sudah selesai untuk penyiramannya. Nah setelah disiram ini kita taruh di tempat teduh ya, jangan terkena sinar matahari langsung, dan jangan disiram lagi selama kurang lebih 1-2 minggu. Nanti kalau sudah bulan depan kita cek ya, diangkat, dicabut pelan-pelan. Kalau sudah keluar akarnya berarti tanaman lidah mertua ini berhasil menjadi tanaman baru. Nah oke guys, sekarang kita langsung tempelkan di dinding yuk, dan kita lihat kecantikan seperti apa. Oke. Nah guys, cantik sekali bukan? Lihat, ternyata tanaman lidah mertua juga bisa dijadikan sebagai tanaman hias dinding loh guys. Tak kalah cantiknya dengan penanaman di pot biasa. Penempatannya bisa kita letakkan misalkan di dinding teras rumah kita. Tanpa pengenaan sinar matahari langsung pun, tanaman lidah mertua ini masih bisa hidup dengan subur. Yang penting setiap seminggu sekali kita siram ya dengan pupuk organik. Oke, semoga bermanfaat ya untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video saya yang paling baru. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah.